Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji yang sejati dan puja yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya di kesempatan hari ini, di saat ini kita masih diberikan waktu, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesempatan untuk bisa duduk bersimpuh di masjid ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah atas semua limpahan kasih sayangnya kepada kita, sehingga saat ini kita diberikan kekuatan untuk bisa menetapkan hati dan melangkahkan kaki ini ke tempat ini. Mudah-mudahan menjadi wasilah Allah menjadikannya sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada Nabi kita, kedua hasanah kita, Nabi abadi, Nabi yang tidak bisa diganti-ganti, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Isra Mi'raj ini dalam banyak hal memberikan banyak pelajaran kepada kita, banyak nilai, ya, banyak sesuatu yang menjadi ibrah. Di saat ini atau pada kesempatan ini khatib hanya ingin akan memberikan atau menyampaikan beberapa poin penting kaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj yang kemudian dihubungkan kepada kita saat ini dalam rangka atau untuk mencapai tujuan satu, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya peristiwa Isra Mi'raj itu bagian penting dari basic akidah, bagian penting dari cara Allah menguatkan keimanan kita, sehingga dengan peristiwa itu terjadi, ya, itu memberikan kepada kita pesan penting kaitan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua tentunya adalah memotivasi untuk kita semakin banyak beribadah kepada Allah, untuk semakin banyak kita menambah perbendaharaan amal soleh kita di hadapan Allah, yang mudah-mudahan itu semua menjadi bekalan kita untuk kita bisa mendapati seperti halnya Nabi, para sahabat yang sudah mendapatkan kebaikan, kemuliaan dari perjuangannya, dari amal solehnya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian yang juga ikut menikmati kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tentunya adalah bagian penting untuk kita pun sama ada dan terlibat dalam barisan-barisan yang mendakwahkan Islam, yang menyampaikan Islam, yang mengajarkan Quran, yang mengabarkan kebaikan kepada seluruh masyarakat. Siapapun kita, dalam kondisi dan kapasitas pun seperti apapun kita, maka di situ ada peluang kita mendapatkan amal yang terbaik, yaitu amal berdakwah, amal menyampaikan kebaikan kepada sesama. Oleh sebab itu hadirin sekalian, dari peristiwa ini satu yang barangkali bisa kita ambil sebagai sebuah poin adalah kaitan dengan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah cara Allah untuk mengapresiasi kinerja Nabi kita. Itu cara Allah untuk memberikan penghargaan kepada apa yang sudah dilakukan oleh Nabi kita. 10 tahun lebih Nabi kita berdakwah,
10 tahun lebih Nabi kita menyampaikan Islam, mendapatkan banyak tantangan, rintangan, hambatan, caci maki dan segala sesuatunya. Pastinya berat. Pastinya di situ ada sesuatu yang harus dihadapi dengan keringat, hadapi dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta yang harus dikeluarkan. Maka itu semua pada akhirnya diapresiasi oleh Allah. Allah memberikan kekhususan kepada Nabi kita untuk mendapati dan terlibat dalam sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Sehingga dari sini hadirin sekalian kita bisa mendapati bagaimana Allah pastinya pun akan memberikan yang hal sama walaupun dalam hal yang berbeda, ya. Kalau Allah memberikan Isra Mi'raj kepada Nabi Muhammad karena beliau seorang rasul, adapun kepada kita pun Allah akan memberikan yang hal sama tatkala kita pun melakukan seperti yang Rasul lakukan pada saat itu. Sehingga dari sini hadirin sekalian kita bisa mendapati value penting dari Isra Mi'raj terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi kita. Kemudian yang kedua, dari peristiwa ini juga Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa Isra Mi'raj itu juga adalah sebuah terapi, sebuah cara Allah untuk menyembuhkan luka-luka yang pernah dialami oleh Nabi. Nabi sedih iya, Nabi berduka iya, Nabi terluka iya, Nabi mendapati banyak hal, sampai kemudian di saat-saat sebelum Isra Mi'raj Nabi pun mendapati kehilangan orang-orang terdekatnya. Pamannya meninggal, istrinya meninggal, banyak sahabat yang berjuang juga mendapati hal yang sama. Itu adalah kesedihan yang luar biasa. Sampai puncaknya adalah ketika Nabi hijrah ke Taif. Bagaimana kita tahu peristiwa yang terjadi, bagaimana kemudian perlakuan dari masyarakat Taif terhadap Nabi, sampai kemudian Nabi terluka, sampai kemudian Nabi berdarah, sampai kemudian malaikat Jibril datang menghadap Nabi dan menawarkan sesuatu kepada Nabi untuk membalas perlakuan kaum Taif, tapi kemudian Nabi menjawab dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Allah tahu Nabi terluka, Allah tahu Nabi bersedih. Oleh sebab itu Allah berikan fasilitas berupa peristiwa ini untuk kemudian memberikan terapi kepada Nabi kita dan juga terapi untuk kita semua. Apa yang kemudian didapatkan dari peristiwa Isra Mi'raj adalah perintah sholat. Maka sholat ini dalam banyak hal hadirin sekalian adalah terapi. Oleh sebab itu di ayat yang lain Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalat. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong, ya, sebagai penyelesai masalah. Maka apapun yang kemudian terjadi kepada kita sepanjang perjalanan hidup kita, kesedihan, rasa takut, kekhawatiran, ya, kemudian juga ancaman dan lain-lainnya, yang itu barangkali dari banyak hal, ya, walaupun berbeda dari sisi kualitasnya dengan Nabi kita, maka Allah memberikan sebuah jawaban. Tatkala kita mendapatkan itu semua, tatkala kita mendapati apa yang kemudian ada dalam kehidupan kita, maka jadikanlah sholat sebagai penolong kita, jadikanlah sholat sebagai terapi kita, jadikanlah sholat sebagai penyelesai semua urusan. Kemudian sekalian, yang ketiga adalah kaitan dengan Isra Mi'raj ini semakin mengokohkan, menguatkan kedudukan Masjidil Aqsa, ya. Karena segala sesuatunya apa yang kemudian terjadi itu terakumulasi di satu tempat, ya. Kalau Makkah atau Masjidil Haram itu adalah startnya, memulainya. Tapi semua aktivitas, semua kegiatan, semua yang berhubungan dengan peristiwa itu terjadi di Masjidil Aqsa, ya. Nabi mendapati pilihan antara khamar dan susu, kemudian Nabi menjadi imam, kemudian Nabi kemudian Mi'raj itu dilakukan di Masjidil Aqsa. Hal ini hadirin sekalian menjadi penguat bagi kita bahwa Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang suci. Masjid Aqsa itu adalah tempat yang dimuliakan. Masjid Al-Aqsa itu adalah tempat yang kemudian dijadikan kelak itu sebagai akhir dari kehidupan kita. Oleh sebab itu, dari peristiwa Isra Mi'raj ini semakin menguatkan kita bahwa kita tatkala membela Palestina, tatkala kita membela pejuang masyarakat yang di sana, sesungguhnya yang harus menjadi titik tekan bagi kita adalah bahwa di situ ada Masjidil Aqsa. Karena dalam banyak hal hadirin sekalian, dari peristiwa inilah kita bisa mendapati, ya,
bagaimana Allah menjelaskan dalam banyak ayat, Allah menjelaskan dalam banyak surat kedudukan Masjidil Aqsa, ya, disucikan, kemudian diberkahi, kemudian tempat berkumpulnya seluruh nabi dan rasul, tempat kemudian lahirnya beberapa rasul, kemudian juga tempat nabi mendapatkan perintah untuk sholat, dan kemudian kelak juga menjadi tempat berkumpulnya kita semua setelah hari kiamat terjadi, itu menjadi padang mahsyarnya kita. Itu hadirin sekalian, ya, beberapa hal yang terkait dengan nilai-nilai yang ada di peristiwa Isra Mi'raj ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kemudian disampaikan menjadi sebuah motivasi, menjadi sebuah penguat juga bagi kita untuk terus meningkatkan amal soleh kita, untuk terus meningkatkan amal ibadah kita, sampai kemudian kita mendapati apa yang Allah janjikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillah, alhamdulilladzi anzala as-sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin sekalian jamaah salat Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang baik ini, di waktu yang terbaik ini, di bulan juga yang terbaik ini. Mudah-mudahan setiap apa yang kemudian ada yang menjadi hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj itu kita dapatkan. Karena selama ini setiap tahun kita memperingatinya, setiap tahun kadang kita menantinya, tapi juga setiap tahun kadang kita melewatinya tanpa arti, tanpa makna. Sehingga mudah-mudahan dengan apa yang kemudian disampaikan sedikit banyak menjadi wasilah Allah menurunkan hidayah dan taufiknya kepada kita. Allah kemudian memberikan kepada kita pemahaman yang utuh bahwa di balik itu semua ada cara Allah untuk membuat kita termotivasi untuk beramal. Bahwa dalam setiap kesulitan, bahwa dalam setiap perjuangan ada masa-masa Allah memberikan apresiasi, ada masa-masa Allah memberikan penghargaan, sampai kemudian kelak Allah juga memberikan kepada kita balasan yang sangat luar biasa, balasan yang begitu sangat indah, yang menjadi cita-cita kita semua, bertemu Allah, bertemu Nabi, bertemu para sahabat, kemudian kita bisa menikmati kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari ini, di kesempatan ini, Allah memberikan kepada kita bimbingannya, Allah memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa menjalani sisa kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tundukkan hati kita tengadahkan hati kita. Mudah-mudahan di hari yang baik ini Allah mendengar doa-doa kita dan mengabulkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.